Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidis siddiqin wa sayyidil masduqin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat Perti Kurma, percikan tinta kuliah Ramadan, jamaah Perti dimanapun berada, kembali kita pada program Perti Kurma yang mana tahun lalu ini sudah berlangsung. Sebelumnya kami izin memperkenalkan diri. Saya Al-Fakir Muhammad Dawami Dzikri, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, semester 8, jurusan Dirosat Islamiyah. Mungkin kalau dari segi umur dan dari segi keilmuan, saya jauh dari kata pantas untuk duduk di sini. Namun karena ini merupakan perintah guru, dan tiadalah bagi seorang murid kecuali mengikuti perintah gurunya. Maka Al-Fakir mohon maaf bila nanti terdapat banyak kekurangan dan banyak kesalahan. Alhamdulillah, sebelum berkuliah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Al-Fakir Allah izinkan untuk bersekolah di salah satu madrasah Perti, Madrasah Tarbiyah Islamiyah Pasya, yang ada di Kecamatan Ampe-Angke, Kabupaten Agam. Yang mana bila kita lihat kepada hikayat-hikayat guru kami menceritakan bahwa Tarbiyah Pasya itu merupakan salah satu sekolah awal yang muncul setelah sekolah MTI Canduang. Guru kami menceritakan bahwa pendiri sekolah kami, Abuya Syekh Hussein Amin, itu merupakan salah seorang dari murid angkatan pertama dari Inyek Canduang, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, yang mana setelah bermulazamah sekian tahun, Syekh Hussein Amin ini diizinkan untuk pulang ke kampung beliau di Pasya, dan beliau ketika itu mengajar di sekolah diniyah. Namun Syekh Sulaiman Ar-Rasuli ketika itu agak kurang senang gitu, dan beliau memintitahkan kepada Syekh Hussein Amin untuk mendirikan sekolah. Wahai nak, dirikan sekolah. Nah, maka Syekh Hussein Amin dengan support ayahanda beliau, Abu Muhammad Amin, mendirikan sekolah tarbiyah Islamiyah di Pasya Ampe-Angke. Yang mana ini merupakan bisa dibilang salah satu cabang pertama dari MTI Canduang, meskipun dari segi manajemen dia berbeda. Cuman guru kami sering mengulang-ulang perkataan bahwa kita itu berinduk kepada MTI Canduang. Jemaah Perti yang berbahagia, beberapa hari lalu saya membaca sebuah tulisan yang mengkritik tentang alumni-alumni Perti, golongan-golongan muda Perti. Mana ini lulusan-lulusan Perti? Ada tulisan yang berkata begitu. Kenapa di tengah masyarakat yang aktif untuk melawan atau istilahnya, kenapa yang aktif di masyarakat untuk meng-backup umat terhadap berbagai macam paham yang tersebar itu bukan dari golongan Perti, bahkan di Sumatera Barat sendiri? Kenapa tidak ada nih? Tulisan itu berbunyi seperti itu, seingat saya. Nah, kenapa malah dari sekolah yang lain, tawalib dan sebagainya macamnya? Maka kami golongan muda mahasiswa lulusan-lulusan Perti ingin menyampaikan bahwa kami tidak lupa akan titah Syekh Sulaiman Ar-Rasuli itu. Kami tidak lupa titah beliau untuk melanjutkan perjuangan ini. Tidak, kami tidak lupa. Akan tetapi kami sekarang sedang mempersiapkan diri bersungguh-sungguh untuk tafaquh fiddin. Betapa banyak sahabat-sahabat saya sedang berkuliah di luar negeri sana. Ada yang di Mesir, ada yang di Yaman. Bahkan ada juga yang di dalam negeri. Mungkin ada yang di UIN, begitu UIN di Jakarta, Bandung, Jogja, dan ada juga yang ada di Stai Imam Syafi'i Cianjur. Kami sedang mempersiapkan untuk hal itu, untuk kembali terjun kepada umat, meneruskan perjuangan yang telah dilakukan oleh guru-guru kita sebelumnya. Ya. Dan juga
kami teringat perkataannya Imam Ibnu Athaillah Sekandari. Beliau mengatakan, idfin wujudaka fi ardil khumul. Benamkanlah wujudmu itu di dalam lembah tanah yang dalam. Famana bata mimma lam yudfan lam yatimma natajuhu. Karena sesuatu yang tidak ditanam, maka buahnya tidak akan sempurna. Maka mohon doakan kami, golongan muda seperti ini, baik itu mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan, agar kami sungguh dalam menempuh pendidikan ini, dan kelak bisa meneruskan perjuangan-perjuangan yang telah dilakukan oleh guru-guru kita sebelumnya. Baik jemaah seperti yang berbahagia, insya Allah pada kesempatan ini Al-Fakir akan membahas tentang as-sidq, ya, sidq, yang bisa berarti dengan jujur, atau bisa juga diartikan dengan benar, itu juga bisa diartikan dengan percaya ataupun sungguh-sungguh. Yang mana bila disandingkan kata-kata sidq ini, ya, kalau kita ubah katanya menjadi isim fa'il shadiq, orang yang jujur, orang yang benar, dia itu memiliki lawan katanya, yaitu kadzib. Shadiq dan kadzib. Shadiq itu orang yang jujur, orang yang benar. Kadzib itu orang yang dusta, orang yang tidak benar, orang yang tidak sungguh-sungguh. Nah, atau bahasa sederhananya, bisa kita sederhanakan bahwa shadiq itulah orang-orang yang beriman, yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan kadzib itulah mereka orang-orang yang munafik, yang di lisan mereka mengaku beriman, namun di dalam hatinya tiada sedikit pun keimanan. Bila kita perhatikan ayat-ayat dalam Al-Quran, jamaah seperti semua, ada suatu surat yang isinya itu lebih, bisa dibilang isi surat itu merupakan penjelasan tentang perbedaan antara orang-orang yang shadiq dan orang-orang yang kadzib. Perbedaan antara orang-orang yang beriman dan orang-orang munafik. Surat apakah itu? Itulah dia, surah At-Taubah. Banyak sekali ayat di sana yang menjelaskan tentang siapa itu orang-orang yang beriman dan siapa itu orang-orang yang munafik. Ya. Yang mana mungkin pada kesempatan kali ini akan kita baca beberapa. Dan juga di surat At-Taubah itu juga Allah kisahkan salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang Allah beri gelar dengan gelar As-Siddiq. Yang mana di surat itu, di ayat itu Allah ceritakan bahwa ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menemani Rasulullah SAW di Gua Hira, idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika Rasulullah berkata kepada sahabat beliau Abu Bakar As-Siddiq, la tahzan, janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka ini mengisyaratkan bahwa lagi-lagi dikarenakan ayat yang menceritakan tentang Abu Bakar As-Siddiq itu ada di surat Al-Taubah, maka kita bisa mengenal kisi-kisi Siddiq ini di dalam surat Al-Taubah juga. Misalkan kita ambil dalam surat At-Taubah, Allah berfirman, wa yahlifuna billah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa yahlifuna billahi innahum laminkum wa ma hum minkum walakinnahum qaumun yafraqun. Allah menghikayatkan di sana ada loh orang-orang beriman di zaman Nabi itu, yahlifuna billah innahum laminkum, mereka bersumpah demi Allah, sesungguhnya mereka bagian dari engkau wahai Muhammad. Mereka bersumpah bahwa mereka itu beriman. Wa ma hum minkum, namun Allah tegaskan, wa ma hum minkum, tidak, mereka bukanlah masuk pada golonganmu, mereka tidaklah beriman, walakinnahum qaumun yafraqun, kan mereka adalah kaum yang telah terpisahkan. Nah juga di surat Taubah juga Allah mengatakan apa? Wa min ahli wa mimman haulakum minal a'rabi munafiqun. Wahai Muhammad, wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya di antara sahabat-sahabatmu itu, di antara orang-orang di sekelilingmu itu, ada yang munafik. Di zaman Nabi saja sudah ada orang munafik, apalagi di zaman sekarang. Dan juga kita bertanya kepada diri kita, apakah kita ini sudah benar-benar beriman atau tidak beriman, atau imannya masih kata-kata belaka. Karena kita sekarang di zaman yang sangat cepat sekali berubahnya. Ya. Istilah orang-orang cerdas sekarang itu adalah zaman fuca. Ya.
sangat gampang berubah, volatilitas, uncertainty, ketidakpastian, kompleksitas, banyak sekali masalah yang kompleks terjadi di zaman ini, dan juga ambiguitas. Dan yang akan semakin dijejak habis-habisan di akhir zaman itu adalah tentang keimanannya, tentang keyakinannya, benarkah dia, sidikkah dia dalam keimanannya. Betapa banyak orang yang cuma gara-gara 2 kardus Indomie, keyakinannya sontak berubah. Maka itulah pentingnya sidik dalam kehidupan kita kaum muslim. Nah, dalam Al-Quran juga Allah sering, di dalam surah At-Taubah juga Allah menjelaskan. Misalkan dalam ayat 24, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih." Allah menjelaskan kepada kita semua, ya. Kata Allah, katakanlah wahai Muhammad, seandainya orang tua kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, pasangan-pasangan kalian, keluarga-keluarga kalian, harta benda yang kalian sungguh-sungguh untuk mencarinya, perniagaan yang kalian takuti akan kerugiannya, dan tempat tinggal yang kalian ridho tinggal di dalamnya, lebih kalian cintai dibanding Allah, dibanding Rasulullah, dibanding berjihad di jalan Allah, fatarabbasu, maka tunggulah sampai Allah datang dengan keputusannya. Bila kita lihat kehidupan kita hari ini kaum muslimin, betapa banyak kita yang orientasi kehidupannya hanya sebatas bagaimana kita bisa bertahan hidup, bagaimana kita bisa makan, bisa tercukupi sandang, pangan, dan papannya, bagaimana syahwat-syahwat kita, duniawi kita bisa terpenuhi. Dan kita sudah mulai hilang makna-makna dan sisi-sisi spiritual dari keimanan tersebut. Maka dari ayat ini kita bisa berkaca, ya, apakah keimanan itu benar-benar sudah tertancapkah? Yang mana bila keimanan itu sudah tertancap, maka Allah dan Rasulullah dan berjuang di jalannya lebih kita cintai dibanding apapun itu. Ataukah kita selama ini cinta itu masih belum tumbuh di hati kita, sehingga orientasi kehidupan kita masih jauh dari Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kaum muslimin, di ayat ke-44 dan ke-45 dalam surah At-Taubah juga, ya, sebelumnya di ayat 42 dan 43 Allah menceritakan bahwa ketika Rasulullah SAW ingin berjihad di masa itu, berperang, ada segolongan sahabat beliau yang meminta izin. Dan mereka menggunakan berbagai macam alasan yang realistis, aktualis, yang masuk dengan logika. Dan mereka mengatakan, lawis tata'na la kharajna ma'akum. Ya Rasulullah, kita ini nggak sanggup. Seandainya kami sanggup, kami akan keluar berjihad bersama engkau. Padahal Allah tegas mengatakan, wallahu ya'lam innahum lakadzibun. Allah tahu mereka tidaklah shadiq. Mereka adalah orang-orang yang dusta. Lalu Allah mengatakan, afallahu ank. Ya Rasulullah, aku maafkan engkau. Lima adzinta lahum. Kenapa engkau berizin kepada mereka? Hatta yatabayyana lakal ladzina shadaqu wa ta'lamal kadzibin. Sampai engkau benar-benar tahu mana di antara mereka yang benar-benar shadiq, lagi-lagi shadiq kaum muslimin, wa ta'lamal kadzibin, dan engkau tahu yang mana yang dusta. Dan juga di ayat selanjutnya Allah menjelaskan, la yasta'dzinukal ladzina yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Ya, orang-orang yang benar beriman dengan Allah dan hari akhir tidak akan meminta izin untuk tidak ikut berperang. Mereka tidak akan menghindar untuk apa? Ayyujahidu bi amwalihim wa anfusihim. Mereka tidak akan berhindar untuk berjuang dengan harta mereka dan dengan jiwa raga mereka. Bayangkan bila kita berada di zaman Rasulullah SAW. Coba kita refleksikan. Coba bayangkan apabila kita berada di zaman Nabi, ketika itu ada seruan untuk perang. Apakah kita termasuk golongan yang benar-benar ingin berjuang dengan beliau? Atau orang-orang yang mencari berbagai macam alibi untuk tidak ikut berperang dengan beliau? Karena Allah juga menjelaskan, yang meminta izin kepada engkau itu hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari akhir,
dan hati mereka ragu. Wartabat qulubuhum fahum fi raibihim yataraddadun. Mereka dalam keraguan mereka itu berbolak-balik. Maka ini lagi kita muhasabahi diri kita. Apakah keimanan itu sudah benar-benar tertancap dalam diri kita atau belum? Apakah iman itu sudah melahirkan cinta dalam diri kita? Apakah iman itu sudah membuat kita benar-benar ingin berjuang untuk agama Allah dan untuk agamanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bahkan ini di ayat selanjutnya, ayat 100-an itu saya lupa, Allah juga menceritakan, وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَإِنْ آتَانَ مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ. Ada sekelompok orang yang berjanji kepada Allah, ya Allah, seandainya Engkau menganugerahi kami daripada keanugerahanmu, kemurahanmu, kami akan bersedekah ya Allah, dan kami akan berbuat amal soleh. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Ketika Allah memberikan apa yang mereka mau, janji tadi mereka lupakan. Bakhilu bihi, mereka bakhil terhadap apa yang telah Allah berikan, dan mereka berpaling. Wa tawallaw wa hum mu'ridun. Nah, karena berpaling itu apa konsekuensinya? Fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim. Allah tanamkan kemunafikan dalam hati mereka. Ila yaumi yalqaunahu, sampai hari nanti mereka bertemu dengan Allah. Kenapa? Bima akhlafullaha ma wa'aduhu, karena mereka telah mengingkari janji mereka dengan Allah. Wa bima kanu yakdzibun, dan dengan apa yang telah mereka dustakan. Mungkin ini banyak di antara kita seperti itu kaum muslimin. Kita berdoa, ya Allah, seandainya nanti saya Engkau anugerahkan rezeki ini, rezeki itu. Kalau proyek ini lulus, ya Allah, saya akan begini. Kalau proyek kalau gaji saya keluar begini. Kalau rumah ini jadi begini. Namun, apakah itu benar-benar kita laksanakan atau tidak? Nah, seandainya tidak, maka inilah ancaman Allah bagi kita. Mungkin kita semua munafik kaum muslimin. Kenapa? Karena Nabi juga bersabda, man amina minan nifaq fahuwa munafiq. Ya, orang yang merasa aman dari kemunafikan, maka dialah orang munafik itu. Maka orang-orang yang benar-benar beriman, dia akan senantiasa takut. Apakah dia ini benar-benar berimankah atau munafik? Lalu gimana jalan keluarnya? Apa obat dari penyakit itu? Obatnya juga ada dalam surat At-Taubah, itu Allah jelaskan. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin. Hai orang-orang yang beriman, tingkatkan ketakwaan kalian kepada Allah. Dan hendak adalah kalian termasuk orang-orang yang shadiq. Hendak adalah kalian berada di dalam golongan, kelompok, circle orang-orang yang shadiq. Artinya apa kaum muslimin? Untuk mengeluarkan sifat-sifat kemunafikan tadi, dan agar kita bisa mencapai shadiq dalam keimanan kita, benar-benar beriman, kita harus berada dalam golongan, dalam circle orang-orang yang shadiq. Orang-orang yang telah dididik oleh guru-gurunya, sehingga keimanan itu benar-benar tertancap dalam diri mereka, dan tumbuh kecintaan mereka, sehingga mereka tidak takut untuk berjuang di jalan Allah. Maka, kaum muslimin, kunu ma'as shadiqin. Seandainya sekarang kita masih belum punya guru, masih belum punya komunitas, circle yang mengajarkan kita untuk shadiq kepada Allah, carilah guru itu, carilah circle itu, sehingga kita terjauh dari kemunafikan, sehingga kita bisa benar-benar shadiq dalam keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari kami, mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.